Shalom semua, selamat siang. Shalom. Maaf kami terlambat, termasuk yang di rumah juga. Ya, sekarang kami baru mulai. Kami ada di hutan belantara Perth. Ini daerahnya enak sekali. Ya, baik, kita mau belajar. Ada hal yang penting sebagai istri, sebagai ibu, sebagai perempuan yang kita mau pelajari. Nah, yang di rumah ngikuti ini Women Fellowship hari ini. Ada satu yang kita mau pelajari. Kalau kita mendengar kata menabung, yang muncul di pikiran kita apa? Begitu dengar kata menabung, Uang. duit, betul? Dan itu wajar. Tapi hari ini kita akan belajar. Ternyata menabung itu nggak hanya duit. Lanjut. Begitu kita menabung, apa harapan kita dari tabungan itu? Tambah banyak. Tambah banyak, artinya apa? Kata lainnya, kalau kita pakai bahasa ekonomi, berbunga. Nah, hari ini kita akan belajar. Ternyata menabung itu nggak harus uang. Pernah nggak kita sadar orang yang menabung kekhawatiran? Bisa nggak orang nabung kekhawatiran? Maka itu jangan anggap enteng kata menabung nggak cuma uang. Khawatir. Satu khawatir yang kecil kita tabung. Dan ingat, semua kata menabung pasti ada bunga. Begitu kekhawatiran kita tabung dan kita nggak pernah buang, artinya kita nggak pernah habiskan tabungan itu, maka bunganya mengerikan. Coba, siapa yang sering khawatir atau pernah khawatir? Kalau dibiarkan jadi apa? Penyakit, stres. Nah, ini kurang ajarnya setan. Kalau kita mau jujur ya, sulit. Bahkan nggak ada orang berkata, mana yang bisa hidup tanpa khawatir. Betul tidak? Orang kaya pun masih bisa khawatir tidak? Loh, jawab, orang kaya masih bisa khawatir? Bisa. Nah, sebetulnya kalau dibandingkan hidup di Australia dengan hidup di Indonesia, kalau dibandingkan ya, mana lebih mengkhawatirkan? Di Indonesia dong. Nggak ada jaminan, insurans juga, aduh, beda dengan Australia. Maka itu inilah fakta. Walaupun semuanya ada, ternyata khawatir itu masih bisa datang. Betul? Nah, itu bahaya. Oke, kita tinggal. Ada nggak orang menabung ketakutan? Ada nggak orang menabur kemarahan? Sakit hati? Dan banyak lagi tabungan-tabungan yang lain. Nah, sebetulnya salah satu sumber masalah keluarga yang paling besar adalah tabungan ini. Berarti nggak maksudnya? Iya toh, contoh. Antara suami dengan istri, maaf kalau saya katakan fakta ini, antara suami dengan istri, sebagai manusia, pria atau wanita yang lebih banyak khawatirnya, lebih gampang khawatirnya? Wajar. Kenapa wanita lebih banyak khawatirnya? Karena wanita itu diciptakan perasaannya mendahului daripada fakta pikirannya. Maaf. Betul? Maka itu dalam pernikahan ini luar biasa. Laki-laki begitu jadi suami, dia adalah kepala. Gadis begitu jadi istri, dia adalah tubuh. Kenapa pria jarang khawatir atau sulit untuk khawatir? Karena pria pakai logika. Nah, logika itu kan bisa dianalisa. Logika bisa dipersiapkan. Maaf, tapi perempuan tidak. Perasaannya jalan duluan. Nah, maaf ya. Ya, karena saya ngomong ini laki-laki, jangan saya dikeroyok habis. Maaf. Seorang wanita kalau sudah khawatir, lagi sekali kalau ini setuju jawab yang kenceng supaya di rumah juga ikut dengar. Wanita kalau sudah khawatir, mau diberi penjelasan kayak apa saja. Ya kok tertawa dulu? Ini maksudnya gimana? Ngerti nggak maksudnya? Jadi apa? Saya ulangi. Kalau wanita sudah khawatir, sesuatu muncul di pikirannya, di perasaannya,
mau dijelaskan seperti apapun juga. Bisa terima nggak? Tidak. Maka itu banyak suami capek. Karena dijelaskan nggak bisa ngerti. Oh, kenapa? Minta apa? Ini bajunya bagus sekali. Kamu kayak main di panggung saja. Di stage. Pasti ulang tas. Pintar. Iya, iya. Itu cara anak gitu. Kita harus punya hikmat menghadapi anak-anak. Tadi ke syuting nggak, Steve? Syuting. Oh, saya ulangi lagi. Jadi ketika perempuan itu khawatir dan ada yang menjelaskan, sulit terima. Akhirnya jadi masalah nggak dalam pernikahan? Masalah. Apalagi kalau suami tipenya nggak banyak ngomong. Ngerti maksudnya? Loh, betul nggak? Ini jadi bahaya. Kalau suami masih bisa banyak ngomong, lebih baik loh ditanggapi. Ini tuh diem terus minggir, terus pergi. Nah, banyak suami takut pulang ke rumah. Betul? Ya karena dia suka stres. Jadi kekhawatiran kita itu mempengaruhi keluarga. Setelah suami kena impactnya, anak-anak kena juga. Betul enggak? Anak-anak jadi kok capek. Maaf saya ngomong ini. Suami istri lagi di tempat tidur. Oke, saya nggak ngomong istri sekarang karena suami pun bisa khawatir kok. Tapi begini faktanya. Suami istri lagi di tempat tidur. Kalau yang salah, yang satu khawatir. Yang lagi tidur terganggu nggak? Jawab, yang lagi tidur terganggu nggak? Apa gangguannya? Kebangun. Kebangun bisa. Iya toh, karena orang khawatir itu gelisah. Nah ini terganggu yang di samping. Jadi saya nggak harus bilang ini istri khawatir, suami terganggu. Bisa juga suami khawatir kok, istri pun terganggu. Maka itu saudara-saudara harus kita sadari konsep ini. Mari kita baca dulu satu ayat. 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Mungkin pakai yang besar bisa dibaca barengan. Ibu ya, yang kecil kasih saya sini. Ya Alkitab. Kan berdua bacanya supaya aku sah. 1 Petrus 5 ayat 7. Apa yang Papa katakan kepada kita? 1 Petrus 5 ayat 7. Belakangnya juga lihat. Oke. Kita baca sama-sama. Nah, tunggu dulu supaya semuanya dapat. 1 Petrus 5 ayat 7. Masih baru tuh lagi. Pada kata Novi itu kita pernikahan gitu. Kalau itu enggak percaya enggak dong. Ya maklum, karena suami orang Prancis ya. Iya, Australia. Australia, oke. Jadi nggak baca bahasa Indonesia. Tunggu, 1 Petrus 5 ayat 7. Oke. Dah, baca sama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Nah, stop dulu. Ini yang ngomong Papa di surga. Papa minta serahkan. Ini kata bagus. Bukan sekedar khawatirmu, tapi ada kata apa sebelum khawatir? Segala. Sudah ketemu, Ibu? Belum ya, coba. Lus bantuin, Lus bantuin. 1 Petrus 5 ayat 7. Nah, kita sabar dulu, oke? Ayo kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Bapa di surga. Nah, apa jaminannya kalau dia minta kita serahkan khawatir kita? Kalimat berikut, karena sebab nah, sebab Tuhan itu memelihara kita. Oke, saya buktikan. Saya nggak tahu siapa yang belum punya anak di ruangan ini, tapi semua kita pasti tahu. Kalau ada di antara kita nggak punya anak. Saya tanya, anak-anak bisa khawatir nggak kalau ada papa mamanya? Enggak. Contoh,
Walaupun tidak semua kita pernah ngalami, tapi semua kita akan ngerti. Kalau suatu hari dalam satu keluarga uang itu habis, terus besok nggak tahu mau makan apa. Terus anak-anak kita, ya biasanya masih 10 tahun ke bawah gitu ya. Terus kita ngomong, anak-anak besok kita nggak tahu mau makan apa karena uang habis. Jujur, apa reaksi anak-anak? Nangis? Betul. Emang gue pikirin. Seperti ini luar biasa. Bukan mereka tuli, bukan mereka nggak ngerti, nggak punya uang itu apa. Mereka tahu, tapi kenapa mereka cuek? Main lagi. Bukan mereka kurang ajar loh. Jangan anggap mereka kurang ajar pada kita. Kok terus kita marah? Kenapa kamu nggak ngerti? Kalau papa mama nggak punya uang, malah bingung. Nah itu. Oke, jawabannya kenapa mereka cuek? Karena percaya. Karena percaya. Kami tahu papa mama nggak punya uang, tapi kan pintar, besok bisa cari lagi. Urusanmu. Loh, iya atau tidak? Maaf, apakah mereka kurang ajar? Terus kenapa? Mereka percaya. Saudara, jangan anggap enteng. Kekhawatiran itu masalah besar. Hai, dari lu. Halo. Main di sana ya. Main di sana yuk. Pintar, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Ayo main ke sana ya. Nggak apa-apa dong ya. Nggak apa-apa biarin. Saya nggak pernah terganggu kalau ngajar ada anak-anak ribut. Kenapa? Dulu kita juga begitu, cuma lupa. Loh ya toh? Kita juga dulu begitu, cuma lupa. Ini pintar sekali kamu. Oke ya, saya ulangi. Jadi mulai hari ini jangan anggap enteng kekhawatiran. Itu menjadi masalah besar. Kalau itu dibiarkan, yakin nggak hubungan suami istri jadi rusak? Iya toh? Apa rusaknya? Karena saya nyalakan. Betul? Yang sudah mikir nggak perlu khawatir, dia akan marah. Marahnya gimana? Kenapa kamu nggak mau percaya aku? Loh ya atau tidak? Maaf loh. Makhluk paling sombong di dunia itu bukan burung merak, tapi laki-laki. Betul tidak? Iya toh? Nah, laki-laki yang sudah berjuang. Ingat ya, laki-laki yang sudah berjuang, walaupun belum ada hasilnya. Ngerti kalimat saya? Seorang laki-laki yang sudah berjuang, walaupun belum ada hasilnya, buat laki-laki itu dia sudah punya keyakinan bahwa dia pasti dapat. Lo jawab, ya atau tidak? Nah, tapi bagi si khawatir, minta bukti mana? Diterangkan, ya nanti kapan? Lah ribut. Maka itu saudara-saudara, mulai hari ini firman ini kita amin. Serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Bapa di surga. Sebab ia apa? Ayo, iya dia memelihara. Untuk apa kita takut? Amin. Nah, kekhawatiran itu sama dengan kita mengundang setan masuk ke keluarga kita. Betul enggak? Kenapa bisa begitu? Karena kekhawatiran itu artinya tidak percaya Tuhan. Loh, masa enggak percaya Tuhan mengundang setan? Ini masalahnya. Karena di dunia kan cuma ada dua, Tuhan atau hantu. Loh ya, kalau kita nggak percaya Tuhan, berarti kita percaya siapa? Ya sudah. Karena kita percaya hantu, berarti kita undang dia masuk dong ke keluarga kita. Jangan anggap enteng. 1 Korintus pasal 7 ayat 31. 1 Korintus 7 ayat 31. Mari kita lihat. Udah? 1 Korintus 7:31. Ya, kita tunggu dulu sampai semuanya dapat. Jadi mama-mama, istri-istri, ayo mulai hari ini jangan anggap enteng kekhawatiran. Setuju saya ngomong ini? Begitu pula gadis-gadis yang belum menikah,
Suatu hari kalian menikah, jangan rajin-rajin bawa kekhawatiran dalam pernikahanmu, hancur rumah tangga. Oke? Saya beri pertanyaan dulu sambil saudara cari 1 Korintus 7 ya. Secara fakta ya, kekhawatiran itu terbukti atau terjadi itu kecil atau besar? Faktanya, apa yang kita khawatirkan itu jadinya itu kecil atau besar? Apa ya? Kecil. Betul? Bahkan hampir kekhawatiran itu nggak pernah terjadi di hidup kita. Iya atau tidak? Maka itu kalau kita percaya bahwa kekhawatiran itu faktanya cuma kecil, betapa bodohnya kita besar-besarkan dia. Betul? Hubungan suami istri jadi rusak karena kita membesar-besarkan sebuah fakta yang bohong. Setuju saya ngomong ini? Apalagi kita punya jaminan sebab Papa di surga memelihara kita. Itu jaminan luar biasa untuk hidup kita. Oke? Ayat 31, 1 Korintus 7. 1, 2, 3. Pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Nah, terus? Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Ini loh masalahnya. Paulus menggunakan kata yang singkat, pendeknya. Itu keren sekali. Artinya Paulus kehabisan kata-kata. Pendeknya. Supaya kita tidak khawatir, 1 Korintus 7:31 kita pegang. Pendeknya. Semua kita yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah, baca seolah-olah, baca sama sekali tidak mempergunakannya atau memilikinya. Kenapa? Kalimat terakhir, sebab dunia seperti yang sekarang ini akan berlalu. Jadi segala sesuatu yang fana, betul nggak? Boleh pakai kata itu, yang tidak kekal, yang bisa hancur, yang bisa rusak, yang bisa hilang. Untuk apa kita khawatirkan? Ya atau tidak? Semahal apapun barang yang kita miliki, yang kita punya, nggak akan kekal, nggak akan awet. Suatu hari akan rusak. Betul? Kalau toh nggak rusak, kita juga bosan. Betul? Artinya akan lewat. Maka itu hal-hal seperti itu jangan kita khawatirkan. Maaf, saya pakai logika. Orang yang khawatir itu pasti akan muncul takut kehilangan barang itu. Takut uangnya habis. Ya, takut. Ayo ke sana yuk, anak-anak. Ke sana yuk. Ayo ke sana anak-anak. Ayo. Oli, ke sana Oli. Ayo. Ayo ke sana ya. Ayo ke sana. Ya. Dengarkan kalimat ini. Kalau kita percaya segala sesuatu yang kita bisa beli dengan harga semahal apapun juga, itu bisa hilang, bisa rusak, dan bisa bosan. Betul? 3 hal ini yang kita perlu pelajari. Yang kesini lagi. Kalau boleh kesini ya. Oli. Ya, udah ya. Kursi aja supaya anak tak kesini. Maaf. Maaf, sebentar ya, saya tergeser. Kamu mau kemana? Mau kemana? Nih. Nah. Tas dulu. Ya udah. Saya ulangi. Jadi kalau barang-barang semahal apa, sehebat apa yang kita punya, itu bisa hilang, bisa rusak, dan kita bisa bosan. Untuk apa kita khawatirkan? Betul tidak? Suatu hari kita pasti akan beli barang yang lain lagi. Betul? Namanya manusia. Inilah cara kita hidup.
Maka itu orang yang paling capek di dunia bukan orang miskin. Orang yang paling capek di dunia itu orang pelit. Betul tidak? Orang pelit itu paling capek. Selalu kepikiran, aduh masih ada enggak ya? Hilang enggak ya? Rusak enggak? Kan betapa bodohnya hidup seperti itu. Yang mana kita tahu semua bisa hilang, bisa rusak, bisa bosan. Setuju ya? Nah ini kekhawatiran, kita harus berani. Terus ayat 33, masih 1 Korintus 7. 1 Korintus 7, 33. 1, 2, 3. Orang yang beristri memenuhi Oh, 32, maaf. Berarti 32. Oh, ke sana ya. Balik ya. Main ke sana, jangan di sini. Oke. Ayat 32. Maaf. 1, 2, 3. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Nah, ayat ini pendek. Apa? Aku ingin supaya kita bagaimana? Hidup tanpa kekhawatiran. Walaupun itu mustahil buat manusia. Tapi ini perintah. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Maka itu kalau kita melanggar firman ini, hidup tetap khawatir, berarti kita menghina Tuhan. Betul enggak? Kita menghina Tuhan karena kita tidak percaya Dia. Siapa pernah menyadari fakta ini? Salah satu hal yang sangat menyakitkan hati orang tua terhadap anak. Saya ulangi, salah satu hal yang membuat orang tua sakit hati karena anaknya, ketika anak-anak nggak mempercayai papa mamanya. Jawab, iya atau tidak? Kecewa kita. Betul? Coba renungkan ini. Salah satu hal yang menyakitkan hati orang tua karena anaknya, kalau anak-anak nggak mau percaya papa mamanya, sakit. Bisa jawab ya atau tidak? Nah seperti itu kalau kita nggak percaya papa di surga, dia sedih. Apalagi Yesus sudah mati buat kita seperti itu. Kita masih meragukan. Why? Sebentar ya. Ya apa-apa biar nanti kamu di sini. Jadi ini yang menyakitkan. Maka itu kalau kita nggak percaya papa di surga, dia sedih. Mau kurang apa lagi? Apa yang dia buat untuk kita? Jelas ya? Tos, give me 5. Oh. Good boy. Okay, good boy. Tos. No. Hey, why? Oh. Daddy? Hah? Mau minta apa? Mau minta apa? Mau dibuka? Ini mau dibuka? Minta apa? Pen. Ini ada pen. Drawing there. Wow. Okay. Drawing there. Ya. Udah ya? Jadi lagi sekali, kalau kita nggak percaya papa kita di surga, dia kecewa, dia sedih, kita menyakitkan hatinya. Betul tidak? Maka itu jangan kita diposes oleh barang-barang dunia yang nggak akan kekal ini. Betul ya? Kita lanjut. Tabungan apa lagi yang berbahaya buat kita? Ada banyak kita temui. Maka itu hari ini masing-masing kita harus periksa apa yang kita depositukan. Bukan cuma uang di bank loh. Ada banyak kecewa, betul, sakit hati, masa lalu, khawatir, benci, marah. Banyak lagi. Begitu, ayo kita periksa tabungan kita berupa apa dalam hidup ini. Nah, tabungan yang tidak baik, ya kita buang. Amin. Tabungan tidak baik kita buang. Tabungan yang baik kita ambil.
Oke, Ruben? Good. Jelas ya untuk ini? Peranan mama. Saudara, 9 bulan pertama dalam kehidupan, semua kita ada di tubuh mama. Betul ya? Sampai kita lahir, sampai umur kira-kira 7 tahun. Itu masih peranan mama. Jadi, iblis untuk merusak the next generation. Ya. Cara setan untuk merusak generasi berikut. Maaf saya harus katakan ini. Yang dirusak itu mamanya. Betul atau tidak? Karena 7 tahun pertama kehidupan ditambah 9 bulan 10 hari sebelum lahir, itu peranan mama. Tahun 87 saya mempelajari kasus ini. Kenapa lebih banyak suami yang selingkuh daripada istri? Betul nggak kalau lihat fakta? Loh ya, itu tidak saya tanya. Karena salah satu jawabannya ini. Ketika istri tidak bisa mengenali suaminya, di situ suami, maaf, dia kan mikir ke cewek lain. Karena bayangkan 9 bulan 10 hari di tubuh mama. Begitu lahir yang meluk pertama ya mama. Neteknya ke mama. Begitu mulai belajar jalan, mama. Masuk sekolah, mama. Di situ peran apa belum banyak. Nah, ketika istri Nah, ketika istri tidak bisa mengerti suaminya, nggak bisa mengenali suaminya, apalagi kalau sampai istri berkata, kurang apa lagi aku terhadap kamu? No? Oli, pakai roh Oli. Taman kanak-kanak. Maaf, saya izinkan saya bicara ini ya, yang di rumah juga. Kalimat yang seringkali istri lontarkan, aku ini kurang apa lagi? Saudara, ternyata buat suami itu kata-kata berbahaya. Oke? Coba kenali suami. Ada nggak orang yang tertutup hidupnya? Ada nggak? Tertutup hidupnya? Ada. Nah, bagi yang punya suami tertutup, itu berat sekali. Karena dia sulit mengekspresikan sesuatu. Lalu suami seperti itu minta istri ngertiin dia. Wah, itu berat sekali. Maka saudara harus belajar bahasa isyarat untuk ngerti suami yang seperti itu. Nah, kata-kata, kenapa kamu nggak ngerti aku? Itu buat suami tertutup melukai loh. Betul tidak? Apalagi kalau masa kecilnya. Kalau masa kecil suami itu memang dari keluarga yang nggak harmonis, itu hancur sekali. Betul tidak? Nah, maka itu begini. Supaya keluarga kita hidup dalam kemenangan, hidup dalam pertolongan Tuhan, belajar untuk mengenali suami dalam masing-masing karakter. Saya bukan di sini untuk belajar, tapi saya percaya Roh Kudus akan menolong setiap istri. Jadi ketika istri nggak bisa mengerti suami tertutup, aduh berat sekali. Nah, coba saya pakai kalimat ini ya, supaya betul-betul mengerti. Siapa pernah menemukan jawaban? Kalau orang bertanya si suami, anakmu berapa? Dia pasti ngomong, kalau 3 ya 3, 4 ya 4. Tapi kenapa kalau ada orang tanya istri, anakmu berapa? Padahal ya 3, dia bilang 4. Ngerti nggak? Ngerti tidak? Siapa lagi yang keempat? Nah, itu dia. Saudara, ini hal fakta. Dulu saya nggak ngerti, maksudnya apa sih orang-orang itu? Mana cuma 3 kok bilang 4? Nah, secara fakta, laki-laki itu jauh lebih manja daripada anak perempuan. Ya gara-gara ini tadi 9 bulan disimpan di tubuh perempuan.
Betul? Sekian belas bulan ditetein perempuan, rasa pelukan perempuan, jangan anggap enteng. Maka tuh ketika dia menikah, si istri nggak bisa mengenali suami. 90% perselingkuhan gara-gara itu. Apalagi kalau suami nggak bisa mengekspresikan sesuatu. Atau diem-diem, maaf ini contoh umum saja. Di kantor ada sekretaris yang begitu bisa manjain dia, habis dah. Ngerti tidak? Selesai, benar. Karena dia mikir di rumah, aku mau nggak dapat begini. Betul? Apalagi kalau dari kecil mamanya manjakan dia. Maka tuh hati-hati istri-istri kalau dengar suami berkata, kok kamu nggak kayak mamaku? Nah itu hati-hati. Ada sesuatu itu, ada sesuatu. Nah di sini istri harus belajar, mamamu tuh kayak apa, supaya kita tahu. Aduh, complicated betul, saudara. Hebat ya, tapi firman Tuhan ngajar luar biasa loh. Untuk kita bisa mengerti kebenaran. Maka itu saya ulangi, yang membuat the next generation itu hancur, maaf, itu ternyata karena mamanya. Ketika umur 0 lahir, mama salah mendidik. Mari kita lihat fakta. Kita buka 2 Raja-Raja mulai pasal 21. 2 Raja-Raja, ya. Jarang dibuka ini, gereja jarang mempelajari ini. 2 Raja-Raja pasal 21. Nanti kita akan melihat fakta, ya. 2 Raja-Raja 21. Mulai ayat yang pertama. 2 Raja-Raja. Coba cari, ada kitab 1 Raja-Raja, ada 2 Raja-Raja. Ya, sekarang 1 Raja-Raja. 2 Raja-Raja mana? Pasal 21 ayat 1. Udah dapat? Ya. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia bagaimana? Menjadi raja. Terus ditulis, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hepzibah. Ia begini begitu, saya nggak baca, nanti baca di rumah. Masih pasal 21 ayat 19. Udah 19. Ayat 19. Terus bantu. Oh pakai itu. Oke, ayat 19 ya. Udah 2 Raja-Raja 21 19. Amon berumur 22 tahun pada waktu yang menjadi raja. Dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mesulemet binti Harus dari Yotba. Pasal 22 ayat 1. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedidah binti Adaya dari Boskat. Yosia melakukan begini-begini. Nggak usah dibaca. Pasal 23 ayat 31. 2 Raja-Raja 23 ayat 21. Udah? Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 3 bulan lamanya, ini pendek sekali, ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mutal binti Yeremia dari Libna. Pasal 23 ayat 36. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zebudah binti Pedaya dari rumah. Ia melakukan begini-begini. Pasal 24 ayat 8. Itu tadi Yoyakim. Sekarang Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu yang menjadi raja. Dan 3 bulan lamanya yang memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta binti Anatan dari Yerusalem. Ia melakukan apa aja begini-begini. Ayat terakhir ayat 18 masih di pasal 24. Sedekia, ya,
Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya yang memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan begini-begini. Saudara menemukan siapa berpengaruh pada setiap anak? Ibu mama. Begitu hebat Alkitab meneliti. Nah, nanti saudara baca, pemimpin-pemimpin ini rusak maupun baik, berarti tergantung ibunya. Jadi mulai hari ini, tolong yang di rumah juga perhatikan. Pengaruh mama itu luar biasa. Saya pakai kata investasi. Sama dengan menabung, bukan? Mama, perhatikan. Maka itu saya melarang salah tahu firman ini. Sebelum anak umur 7 tahun, walaupun ekonomi sulit, papa mama nggak boleh kerja bareng. Walaupun mampu gaji babysitter, atau ada orang yang nolong, tante, oma, atau siapa, jangan. Anak itu sangat butuh mama. Jadi 7 tahun pertama usia anak kita, atau 5 tahun lah paling dikit, maka itu ada kata balita. Sebelum 5 tahun, ibu-ibu tabunglah yang hebat untuk anak itu. Setuju nggak setelah kita dengar firman? Dan banyak contoh-contoh di dunia pengaruh mama itu luar biasa. Maka itu kalau kita ingin melihat 20 tahun yang akan datang, anak kita jadi apa waktu umur 20? Tergantung 5 tahun pertama. Apa yang kita investasikan di hidup mereka? Mama. Maaf. Emosi sering diganggu oleh iblis, betul tidak? Gampang bukan kalau perempuan diganggu emosinya? Saudara, betapa menderitanya anak-anak kita sejak bayi kalau mereka punya mama yang suka marah. Walaupun, sorry yang sayang, aku saya peluk-peluk cium, nenek itu sudah luka. Betul? Walaupun, tolong perhatikan mama-mama, kita nggak marah ke dia. Ngerti nggak maksud saya? Kita marah ke siapapun, anak itu nggak bisa terima karena nggak ngerti. Apalagi kalau kita suka marah-marah ke papanya anak ini. Maaf. Ngerti maksudnya? Jadi kita marahin siapa? Marahin suami. Lama-lama anak itu ngerti. Betul? Kalau mereka lihat papaku nggak ngapa-ngapain kok, kenapa mama marah-marah sama papa? Ngerti anak itu. Maka itu ibu-ibu, tabungan dan investasi untuk anak-anak yang Tuhan titipkan kepada saudara semuanya, itu dari kandungan sampai umur minimal 5 tahun. Apa yang kita tabur, yang kita simpan, yang kita invest ke hidup anak itu, kita akan jadi, besok mereka akan jadi apa. Jadi mulai hari ini siapapun juga kita, jangan izinkan merusak hidup para mama. Setuju? Dengan kekhawatiran, dengan kejengkelan, dengan kemarahan, dan macam-macamnya. Karena anak kita akan terpengaruh. Nah, maka itu kita menolong teman-teman kita, keluarga-keluarga kita yang pernah berkata begini. Misalnya mereka punya anak 2 atau punya anak lebih dari 2. Terus bandingkan. Heran ya, yang ini niru siapa? Kok nggak sebaik adiknya atau kakaknya? Pernah nggak kita dengar ada orang tua ngomong seperti itu? Sering. Nah, itu melukai anak dalam 2 hal. Tolong catat. Itu melukai anak dalam 2 hal. Hal pertama, tidak ada seorang pun di antara kita mau dibanding-bandingkan. Betul? Walaupun itu kakak kandung dan adik kandung, itu melukai. Hal kedua, jadi apapun anak kita, baik maupun buruk, harus kita akui, itu andil kita.
Loh, betul tidak? Itu investasi kita waktu mereka masih kecil. Maka itu luka ini muncul, tapi mereka nggak bisa ngomong. Loh, seharusnya mama sadar dong. Aku jadi begini kan gara-gara mama. Atau mama suka khawatir. Maaf, itu luar biasa. Mama yang khawatir lagi menetei kering air susu itu. Betul atau tidak? Saya sampai heran, kok begitu dahsyat hubungannya. Mama stres, ASI nggak akan keluar. Wih, ngeri sekali. Anak kena akibatnya. Walaupun kita bisa beli susu formula yang termahal sekalipun. Ngerti nggak maksud saya? Bukan itu yang anak cari, mamanya. Maka itu mulai hari ini mama-mama, ayo kita sadar. Maaf, bagi yang sudah anaknya besar-besar dan baru dengar hari ini, tetap nggak akan terlambat. Cucu kita siapkan yang baik. Oh nggak amin. Iya toh, kalau anak kita sudah besar. Karena gereja nggak pernah mengajarkan hal seperti ini. Cuma ngopot doktrin, uang, persembahan, sampai capek. Kenapa di Alkitab? Ketawa terus kamu. Kenapa di Alkitab hanya ada satu permintaan Tuhan, bukan 2, bukan 10, satu yang harus kita jaga dengan serius. Bukan uang kita, bukan mobil kita, bukan rumah kita, bukan kuku kita. Karena ada perempuan kuku aja diurusin malam-malam. Jangan tersinggung, saya cuma ngomong. Iya. Lebih baik urus anak, Pak. Nah itu dia. Tapi ada yang begitu. Iya toh, karena duit banyak, anak serahkan orang lain. Lama kau di salon, aduh. Maaf, anak-anak sakit hati. Maka itu di Indonesia kita melihat mama nggak pulang-pulang, nggak nangis. Pipis terus nggak pulang-pulang karena dia nangis. Dan ini anaknya siapa ini? Itulah anak. Dia nggak perlu tahu siapa mama kandungnya. Anak-anak hanya perlu siapa yang sayang dia. Maka itu ayo kita jaga. Nah, inilah satu-satunya ayat yang Papa minta supaya kita jaga. Tertawa terus kenapa? Amsal 4 ayat 23. Ayo, Amsal 4 ayat 23. Coba saya gendong dia supaya yang di video juga lihat siapa itu. Lihat itu. Yang di rumah nggak boleh iri ya. Ayo, yang di rumah nggak boleh iri. Ini cantik sekali. Itu rambutnya loh. Loh. Kenapa? Dia dikencang ya. Oh, kenapa ingat? Udah, Amsal 4 23. Coba baca. Inilah satu-satu. Jangan teruskan, tajam ini. Ada yang lain. Tertawa. Udah baca yuk, Amsal 4 23. Stop ya. Jagalah hati kita. Oh iya, aja. Kenapa? Jagalah hati kita lebih dari dengan segala kewaspadaan. Karena dari dalamnya, dari situlah terpancar kehidupan. Nah, jadi sumber kehidupan bukan tabungan kita. Setuju? Sumber kehidupan bukan investasi kita ke perusahaan ini, perusahaan itu. Sumber kehidupan adalah hati yang bersih. Oh enggak, amin? Nah, ketika hati kita kotor, yang keluar itu kematian. Dan itu merusak semuanya. Maka itu zaman dulu, sebelum ada sistem dunia seperti ini, kan antar kerajaan, dulu negara-negara kan kerajaan. Nah, semua kerajaan zaman dulu yang sangat dijaga adalah sumber air. Itu tidak boleh ketahuan musuh. Ngerti nggak maksudnya? Apa jadinya kalau sumber air ketahuan musuh? Diracun, nggak usah perang, mati sendiri. Nah, ternyata iblis pakai cara itu sampai hari ini. Iblis sangat mengincar hati kita. Dia ingin lemparkan racun.
Ibu-ibu perhatikan, begitu racun mengotori hati istri, serumah kena racun semua. Betul tidak? Karena Alkitab menulis sumber sukacita keluarga itu di tangan istri. Coba kita lihat Mazmur 128. Apa? Tadi diajak nggak mau, kamu sayang tata. Tertawa terus. Mazmur 128. Kita lihat ya. Iya. Ayat 1, judulnya apa? Nah, berkat atas rumah tangga. Mazmur 128. Ya, pelan-pelan dulu. Saudara, saya menemukan kebenaran ini. Keluarga diberkati, keluarga bahagia, keluarga harmonis, keluarga surga, keluarga apa saja judulnya. Cuma ini kalimat yang betul. Yaitu keluarga yang papa mama selalu bisa membuat anak-anaknya tersenyum dan tertawa tiap hari. Betul tidak? Jangan mikir uang, jangan mikir materi, jangan mikir rumah yang besar. Enggak. Keluarga yang diberkati, keluarga bahagia, keluarga sukses, dan semua kata keluarga apalagi kita mau pakai cuma satu. Kalau papa mama selalu bisa membuat anak-anaknya tersenyum dan tertawa. Betul? Betul ya? Dunia anak-anak adalah dunia main. Jahat kalau kita menarik anak-anak kita ke dunia kita orang dewasa. Betul tidak? Mereka terluka. Maka itu judul Mazmur 128, keluarga yang diberkati adalah satu. Ayat 1 kita baca. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Terus yang hidup menurut jalannya. Terus apabila kau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah kau dan baiklah keadaanmu. Nah, kita belum tahu siapa orang ini di ayat 1 dan ayat 2. Betul enggak? Tapi ayat 3 menjelaskan. Baca 1, 2, 3. Nah, stop dulu. Istrimu. Berarti ayat 1 dan ayat 2 untuk siapa? Bukan. Suami. Jadi suami itu adalah pemegang kunci berkat untuk keluarga. Kebahagiaan. Istrimu akan seperti apa? Pohon anggur yang subur. Nah, ini kalau saya pakai bahasa Indonesia. Tolong kalau ada suami-suami nggak suka istrinya gemuk, bacakan ayat ini. Kok nggak amin? Bahwa suami yang diberkati karena takut akan Tuhan, istrinya pasti subur. Tersinggung saya, Pak. Harus bersyukur. Dibela Tuhan kok tersinggung. Lah betul kan? Ini dibela Tuhan. Maka itu para suami kalau istrimu kurus kering, hati-hati, itu ada nggak beres itu di rumahmu. Hebat. Anak-anak bagaimana? seperti tunas pohon saya. Seperti tunas pohon zaitun di sekitar mejamu. Inilah keluarga bahagia. Suami takut Tuhan, berkat mengalir. Istrinya sumber sukacita, jadi pohon anggur. Anaknya jadi obat. Dari mana kita tahu? Buka Mazmur 104 ayat 15. Apa itu pohon zaitun? Apa itu anggur? Mazmur 104 ayat 15. Ya, Mazmur 104 ayat 15. 1, 2, 3. Anggur yang menyukakan hati Nah, anggur itu apa adalah apa? Menyukakan hati manusia. Siapa seperti pohon anggur di Mazmur 128? Istri. Maaf ya, saya bersyukur kepada Bapa di surga. Kalau dia menyatakan kebenaran, pewahyuan dari firman, dia pasti tunjukkan ilmiahnya atau fakta sehari-hari. Begini, maaf ya, jangan ada yang tersinggung. Kalau kita masuk ke rumah orang, maaf ya Bu Novi, ini bukan saya nilai, ini saya ngomong, kok nggak enak ngomong. Gak apa-apa ya? Oke, maaf. Enggak, ini baik kok, baik. Semua kita kalau kita masuk ke rumah orang, bagaimanapun situasi suasana rumah itu, maaf ya,
rapi atau berantakan, ini apa-apa. Langsung kita mikir siapanya. Itu dia. Maaf, jangan proyek saya. Orang pasti mikir istrinya. Aneh. Nggak ada orang mikir suaminya kayak apa. Nah ini ayatnya. Istri seperti pohon anggur yang subur, karena istri itu sumber sukacita. Jadi yang mengendalikan suasana rumah nyaman atau tidak itu bukan karena kaya atau miskin, betul tidak? Ada rumah biasalah, kok nggak berkata miskin. Tapi begitu masuk, kok enak bener sih suasana ini? Ada nggak? Tapi kita masuk rumah yang mewah, Jakarta banyak itu rumah-rumah mewah. Kok nggak enak sih suasananya? Kalau lihat perabotan-perabotannya, ini Itali semua ini, mahal-mahal, tapi nggak enak. Pernah tuh? Ini rahasia firman Tuhan. Istrinya bagaimana? Hebat ya firman Tuhan, makin layak kita hidup. Maka yang Tuhan minta, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar di hidup. Jadi iblis paling mudah mengotori hati kita. Nanti kita akan belajar bagian terakhir. Lalu kalimat berikut masih ayat 15. Yang membuat muka berseri karena minyak. Nah minyak itu zaitun. Anak-anak. Oke, saya ganti lawan katanya. Banyak atau sedikit anak-anak membuat wajah papa mama sedih. Ada tidak? Loh, saya tanya ada tidak? Nah, suami yang takut Tuhan, istrinya seperti pohon anggur, anak-anaknya jadi obat, membuat wajah orang tua berseri. Tapi suami yang gak takut Tuhan, istri yang gak jaga hati, anak-anak buat malu orang tua, anak-anak buat wajah sedih. Ngerti ya? Arti ayat ini. Maka itu mulai hari ini, ayo kita jaga hati kita. Secara fakta, setan hanya punya 3 sampah sederhana, saya bilang, untuk mengotori hati kita. Yang pertama, jengkel. Catat itu. Jengkel. Gampang gak kita dibuat jengkel? Aduh, gampang sekali. Maaf, tadi fakta ya, anak-anak ribut seperti itu. Nggak semua pendeta bisa tahan. Masa udah masih tahu? Ya. Betapa bodohnya kita kalau kita kalah sama anak-anak. Betul. Yang salah pasti kita, bukan anak-anak itu. Ini kita harus belajar. Jadi mulai hari ini yang sudah langganan jengkel, aduh nggak enak betul. Ada nggak orang langganan jengkel? Oh. Yang sudah langganan jengkel, cobalah belajar. Kenali apa saja yang buat kita gampang jengkel. Dan itu kita atasi. Contoh, wajar atau tidak istri nggak tahan rumah berantakan? Wajar. Tapi kalau ada suami sering berantakin, ngerti nggak maksud itu? Terus diapain? Jangan ganti suami. Apa? Ya terimalah. Apalagi anak-anak sering berantakin, itu memang anak-anak. Nah seringkali kita nggak tahan, itu kalimat ini sombong. Ya dinasihati, ya itu hal biasa. Berantakan di rumah, ada suami, ada anak-anak. Ya nggak bisa dong. Nanti kalau ada tamu orang ngomong apa? Nah itu. Betul tidak? Itu kesombongan. Hidup hanya karena kata orang. Itu orang paling bodoh sedunia. Betul? Nah kalau ada tamu mengeluh soal itu, ngomongnya baik, ya sudahlah. Tolong kamu tinggal di sini, bantu aku beresin. Loh, betul nggak? Ya mintakan dia. Loh kok nggak amin? Ya mintakan dia. Ngapain kita pusing? Ya udah kamu aja yang nolong. Jadi jangan kejengkelan mengotori sumber air ini. Karena itu kehidupan. Hal kedua, khawatir. Betul? Khawatir itu kecil kok. Ntar kita sudah belajar. Betul? Kalau khawatir masuk, rusak air ini. Yang ketiga, nah itu tergantung.
iri hati, marah, dendam, itu bisa mengotori hati kita juga. Betul? Begitu, ayo. Karena kita sudah kenal cara iblis mengotori hati kita, ayo mulai hari ini kita hidup berkenan kepada Tuhan. Jaga. Begitu ada di dalam hari kotoran, langsung buang. Jangan disimpan dalam hati. Lihat anak-anak ini tenang bukan? Biarin, nggak apa-apa. Namanya anak-anak. Jangan dicuri kejengkelan. Awas, ini istilah saja. Yang hobinya, tapi jin saya nggak lihat. Hobinya, kemana-mana bawa lap. Ada nggak istri seperti itu? Mana-mana bawa lap. Dirinya seret. Suami tersiksa hidup seperti itu. Loh ya atau tidak? Tersiksa. Bagaimana kita gampang menerima apapun kekurangan kelebihan pasangan kita. Nanti suami pun akan belajar menerima kekurangan kelebihan kita. Kalau itu terjadi, rumah tangga surga di dunia betul-betul. Amin. Ayat terakhir, Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14. Yang terakhir. Ya, baca. 1, 2, 3. Nah, stop. Ini kata bagus. Dan di atas semuanya itu. Berarti ada lagi enggak? Loh, di atas semuanya itu ada lagi enggak? Enggak ada. Apa yang paling penting dalam hidup kita? Kolose 3, 14. Apa yang paling penting? Karena setelah itu enggak ada lagi. Baca lagi. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Seperti pakai baju, pakailah kasih. Aduh, saudara, kalau dalam rumah tangga kita, dalam hidup kita dengan teman-teman, sekalipun mereka menjengkelkan, kenakanlah kasih. Amin. Artinya selalu menerima, sudahlah. Selalu begitu, nggak ada tuntutan dalam hidup. Pernikahan akan indah, pernikahan akan menyenangkan kalau suami istri nggak saling nuntut. Nggak bisa, pokoknya kamu harus begini. Percaya nggak? Jaksa kawin dengan jaksa pun di rumah nggak akan saling nuntut. Nggak betul? Ya pengadilan saja. Kalau nggak saling nuntut, aduh bahagia sekali. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itu berkat Tuhan luar biasa. Ayo saling mengampuni, saling menerima satu dengan yang lain. Amin. Praktekkan firman ini, baik yang di sini maupun di rumah, maka rumah tangga kita jadi rumah tangga surga. Anak-anak kita jadi orang-orang hebat. Tuhan memberkati kita semuanya.